Batu bara hingga kini masih menjadi komoditas unggulan untuk ekspor Indonesia dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Industri pertambangan batu bara di tanah air masih mengalami tekanan seiring dengan dinamika kondisi geopolitik dan geoekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja nilai maupun volume ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025 mengalami penurunan. Batu bara hingga kini masih menjadi komoditas unggulan untuk ekspor Indonesia dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Namun demikian, saat ini industri tambang batu bara tengah mengalami tekanan seiring dengan adanya dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Selain itu, pergerakan harga batu bara di pasar global juga cenderung turun sejak tahun 2022 di level 400-an dolar Amerika Serikat hingga 112-an dolar Amerika Serikat per metrik ton di tahun 2025. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kerja ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025 mengalami penurunan hingga 21,74% dibandingkan tahun 2024 dari 17,66 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 13,82 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan volume ekspor juga turun 6,96% dari 230,76 juta ton menjadi 214,71 juta ton. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia kembali surplus pada Juli 2025, yaitu sebesar 4,17 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang mencapai 4,11 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, tren surplus telah berlangsung selama 63 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDX. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga sektor pertambangan batu bara tetap optimis. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yayan Satyakti. Beliau adalah pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Yayan, apa kabar? Kabar baik Mas Prasetyo. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh review dan juga update mungkin dari kacamata Pak Yayan begitu melihat sektor pertambangan di Indonesia secara umum begitu seperti apa, terutama pasca ada kesepakatan resiprokal nih antara Amerika dengan Indonesia dan juga Amerika dengan negara-negara lainnya di dunia begitu Pak Yayan. Jika kita lihat ya perkembangan pertumbuhan ekonomi itu di Tiongkok dan juga di Amerika Serikat, tampaknya akan terjadi global trade reshaping ya. Jadi bahwa kinerja perdagangan internasional itu akan berubah dan kemungkinan kita lihat di beberapa sektor, misalnya seperti energi juga di sini sudah memang di sisi lain ya, kalau kita lihat ada dua perubahan yang sangat signifikan, terutama dari sisi katakan Amerika Serikat. Ya. Kalau kita lihat Amerika Serikat itu cenderung untuk mengkonsumsi ataupun bahwa perekonomiannya itu akan di-drive dengan fossil fuels energi ya, sedangkan sebaliknya di Tiongkok itu akan di-drive dengan renewable energy. Di mana kalau misalkan kita lihat saat ini itu di posisi ataupun share dari renewable itu terhadap power plant itu kurang lebih di Tiongkok itu sekitar 35% ya, sedangkan kalau kita lihat bagian besar yang ada mungkin sekitar 60-50% di Amerika Serikat itu
walaupun ada renewable, tetapi sebagian besar akan didukung oleh fossil fuels. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa khususnya seperti Tiongkok, pertumbuhan ekonomi itu sebagian besar akan di-drive oleh renewable energy. Nah, jika kita lihat sekarang komposisinya itu berdasarkan data dari International Energy Agency dan juga beberapa data dari IMF ya dan World Development Indicators, itu renewable energy itu contribution to GDP growth itu sebesar 26%. Oke. Nah, kemudian juga jika kita lihat di sini bahwa perkembangan renewable energy share itu terhadap electricity generation itu kurang lebih sekitar 35%. Ini bahkan lebih memang masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa, tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa Tiongkok itu sekarang akan mendrive pertumbuhan ekonominya melalui renewable energy dan kemudian meletakkan fossil fuel khususnya coal, walaupun konsumsi khususnya batu bara itu sudah mulai menurun dan kalau kita lihat dengan jumlahnya di tahun 2024 bahwa konsumsi batu bara Tiongkok itu sudah dalam kondisi yang puncak, sekarang itu sudah mulai decline. Baik, Pak Yayan, ini menarik. Badan Pusat Statistik juga mencatat begitu ya. Nilai ekspor batu bara di sepanjang bulan Januari sampai dengan Juli begitu yang baru dirilis itu turunnya 21,74% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Nah, ini kalau kita lihat faktor penyebabnya apakah memang tadi karena ada pergeseran begitu penggunaan energi terbarukan renewable energy yang seperti Anda sampaikan di global negara-negara maju sehingga menggerus demand pasar batu bara begitu, khususnya kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan unggulan Indonesia di secara global begitu, Pak Yayan? Kalau misalkan kita lihat bahwa memang Tiongkok di sini perlahan-lahan itu akan meninggalkan fossil fuel. Walaupun misalnya kita lihat di belahan dunia yang misalkan di Uni Eropa itu juga sama, tetapi skenarionya relatif berbeda. Karena apa? Karena kita lihat bahwa yang menggerakkan kenapa kok renewables itu sangat penting di Tiongkok dibandingkan dengan yang ada di Eropa, karena renewables ataupun pergerakan khususnya dari teknologi yang dikembangkan ya ataupun pembangkit yang dikembangkan itu melalui proses manufacturing. Nah, jika kita lihat bahwa di Tiongkok sendiri khususnya untuk pengembangan renewable job itu sekitar 7,4 juta orang, itu berdasarkan tahun 2023. Artinya dia bisa mengembangkan dan bisa sedikit menurunkan khususnya konsumsi energi yang berasal dari luar, walaupun kita lihat bahwa Tiongkok itu merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar. Tetapi melihat jumlah untuk digunakan khususnya untuk input faktor produksi itu relatif lebih besar sehingga andalannya melalui impor. Baik, berarti bukan karena adanya kelebihan pasokan batu bara di pasar global atau bagaimana? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Yayan. Kita akan jeda dulu sebentar ya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai ekspor dari batu bara. Data dari BPS untuk bulan Januari sampai dengan Juli 2025. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya. Ini dia, minus 21,74% kalau kita sandingkan periode Januari-Juli antara tahun ini dan juga tahun lalu. Dari tahun 2024 di 17,66 miliar dolar Amerika Serikat, sementara di Januari-Juli tahun ini 13,82 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi nilai ekspor. Nah, bagaimana dengan volume ekspor batu baranya sendiri? Ini dia seperti yang juga Anda lihat.
Untuk volume ekspor batu bara kita di tahun 2024 230,76 juta ton. Sementara kita bandingkan dengan tahun ini 214,71 juta ton. Berarti memang ada sedikit pelemahan hampir 7% penurunan untuk volume ekspor batu bara Indonesia. Dan selanjutnya kita akan lihat dari sisi realisasi produksi. Bagaimana dengan batu bara Januari Agustus 2025. Baik, untuk produksi kita lihat ini data dari Minerba One Data Indonesia atau MODI ya dari Kementerian SDM. Begitu Agustus 42,94 juta ton, Juli 68,41 juta ton. Cenderung sebenarnya sempat mengalami kenaikan dari Juni-Juli, tapi di Agustus ada penurunan menjadi 42,94 juta ton dari sebelumnya di Juli 68,41 juta ton untuk realisasi produksi batu bara untuk Januari Agustus 2024 itu dia rentangnya. Baik, selanjutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasi ekspor batu bara. Ini juga data dari MODI, seperti yang bisa Anda saksikan juga. Januari 26,7 juta ton, kemudian cenderung naik sampai dengan berkisar di bulan Juli di 30-an juta ton, kemudian di Agustus turun sedikit menjadi 29,23 juta ton untuk realisasi ekspor batu bara, data dari MODI. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Baik, Pak Yayan, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah bagaimana Anda melihat antara demand saat ini ya, pasar global begitu, dan kita tahu komoditas batu bara menjadi salah satu andalan juga kan ekspor Indonesia begitu. Nah, Anda melihat bagaimana demand yang terbentuk saat ini, kalau kita lihat juga dengan pergerakan harga batu bara internasional yang juga cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir, ini apakah menjadi tantangan tersendiri untuk industri pertambangan batu bara kita begitu Pak Yayan? Oke, kalau misalkan kita lihat berdasarkan global market performance ya, khususnya untuk coal market, nah kita lihat ada beberapa negara misalkan seperti Tiongkok misalkan. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa Tiongkok pada saat ini apalagi dengan adanya Trump trade war, maka dia mulai menurunkan ketergantungannya terhadap fossil fuels dan mengembangkan renewable energy. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa karena sistem pasar khususnya ketenaga listrikan yang menjadi tulang punggung khususnya proses manufacturing di Tiongkok, nah dengan lemahnya integrasi pasar antara renewables dengan sistem konvensional listrik, nah ini yang akan menjadikan bahwa batu bara itu tetap akan dipakai. Karena apa? Karena kalau misalkan kita berbicara mengenai integrasi antara sistem off-grid dengan on-grid, itu dibutuhkan investasi yang relatif lebih besar ya. Mungkin kemungkinan bahwa Tiongkok itu akan katakan bisa mengurangi ataupun meningkatkan komposisi renewables-nya itu ya kisaran sekitar 5 sampai dengan 10 tahun lagi, berarti ada kemungkinan impor batu bara itu akan berkurang dalam jangka waktu 5 ataupun 10 tahun khususnya bagi trading partner seperti Indonesia. Nah, yang kita lihat bahwa yang katakan growing demand itu diantaranya adalah India ya, tetapi India saat ini proses sertifikasi dan kemudian juga ketika dia melakukan impor batu bara itu relatif lebih ketat ya dibandingkan dengan yang lain, walaupun kita lihat bahwa konsumsi batu bara di India itu relatif terus meningkat. Karena apa? Karena pertumbuhan khususnya ekonomi dan proses industrialisasi. Nah, sedangkan di beberapa negara lain misalkan seperti Amerika Serikat dan ini Eropa itu sudah mulai terjadi phasing out. Nah, jika kita lihat bahwa berdasarkan pada hal tadi bahwa di sektor batu bara ini itu sebetulnya over supply tadi itu bukan disebabkan karena memang produksinya berlebih, tidak ya, tetapi disebabkan adanya slowing down of demand. Nah, jadi di sini demand-nya turun, karena demand-nya turun misalkan apalagi dengan adanya Trump trade war ini menyebabkan uncertainty khususnya di sisi proses manufacturing, kemudian juga industrialisasi. Nah, stok yang memang relatif sudah ada itu seolah-olah menjadi tersimpan karena apa? Karena adanya wait and see khususnya proses industrialisasi secara global. Kita kan sekarang mengetahui ya, bahkan misalkan seperti
untuk yang penyedia BBM swasta ya itu sekarang itu mulai terdampak karena apa? Karena ada masalahnya international shipping performance, kemudian Oke. juga ada profession insurance premium. Nah ini berdampak terhadap harga batu bara dari beberapa lembaga yang memprediksi terhadap harga batu bara. Nah kalau misalkan kita lihat pada tahun 2025 ini ya sekitar 100 US dollar per metric ton dan kemudian tahun 2026 itu akan terjadi penurunan di kisaran sekitar 95 dolar per metric ton. Jika kita bandingkan dengan 2024 itu yang sekitar 137 bahkan Oke. 2023 itu 172 dolar metrik per ton. Jadi di sini kemungkinan bahwa terjadi slowing down of global demand, nah, sehingga menyebabkan oversupply dan harga menjadi turun. Baik, bagaimana dengan serapan batu bara domestik sendiri begitu, Pak Yayan? Menurut Anda apakah memang ini akhirnya oke lah dengan kondisi market global saat ini ada penurunan harga batu bara dunia, kemudian demand yang juga sedang mengalami tekanan begitu. Anda melihat apakah bisa terserap untuk pasar domestik? Kalau misalkan kita lihat cadangan khususnya deflasi dari batu bara kita di kisaran sekitar 20-30 ya, ini tergantung dari kebijakan pemerintah apakah ingin sedikit untuk mempertahankan cadangan batu bara di masa yang akan datang. Oke. Kemungkinan bahwa pertama yaitu melalui DMO dan pasti biasanya bahwa pengusaha itu akan memberikan khususnya agar kuota DMO itu pasti akan lebih tinggi. Dan kemudian jika kita lihat bahwa posisi dari downstream industri yang kita miliki misalkan untuk beberapa smelter dan lain-lain dan ini juga membutuhkan katakan energi yang banyak berarti kemungkinan bahwa Indonesia akan mengembangkan batu bara khususnya untuk memberikan supply energi bagi proses downstream misalkan seperti smelter ya. Nah karena kita agak kerepotan untuk mengembangkan untuk mengembangkan misalkan batu bara ini untuk diproses menjadi hal lain misalkan seperti DME atau misalkan kebijakan industrialisasi yang lain ya karena apa? Karena kita lihat bahwa impact multiplier-nya juga hanya melalui kalau tidak trading melalui pembangkit ya itu tidak ada value added yang bisa dibuat untuk batu bara saat ini. Nah sehingga alangkah baiknya jika batu bara ini itu dijadikan sebagai energy security khususnya kita buat untuk stok di masa yang akan datang dan Oke. pengembangan energi ke depan itu melalui proses transisi energi agar investasi pembangkit pada saat ini itu tidak terlalu rugi dan juga bisa memberikan win-win solution kepada para pengusaha batubara. Oke, nah Pak Yan, lantas bagaimana strategi yang mungkin tepat begitu ya untuk kondisi saat ini untuk bisa menjaga optimisme dari industri pertambangan batubara? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar Pak Yayan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Pak Yayan, nah lantas kalau kita bicara mengenai strategi baik dari sisi pelaku usaha, kemudian pemerintah sendiri untuk menjaga optimisme nih sektor pertambangan batu bara. Karena kita tahu juga tekanan dari global cukup kuat juga, ada tren penurunan harga batu bara global, kemudian demand yang juga sedang mengalami turunan karena ada kelebihan produksi atau produksi yang juga sedang ditingkatkan di China, India begitu. Anda melihat bagaimana untuk market batubara Indonesia, proyeksi masa depan batubara Indonesia juga nih, Pak Yan? Kita lihat prospek masa depan batubara Indonesia, saya kira sudah mulai ada shifting ya dari international trade itu berkembang ke domestic economy. Nah, saya kira domestic economy ini memang walaupun ya kita lihat bahwa harganya tidak sebagus harga internasional, tapi mudah-mudahan kalau misalkan bagi yang international trade, nah kita tunggu di sini sampai bagaimana kebijakan dari Presiden Trump ini itu berimbas secara signifikan terhadap proses industrialisasi dan ini mungkin akan sedikit memberikan optimis ya
khususnya untuk meningkatkan manufacturing, katakan komoditis atau misalkan industrialisasi, mungkin ya kurang lebih sekitar tahun 2026 lah ya, kemungkinan mudah-mudahan itu bisa terjadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat bahwa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini, saya kira downstreaming, kemudian juga khususnya deregulasi, dan juga untuk mengembangkan industri-industri khususnya domestik ya, untuk meningkatkan multiplier. Nah, ini mungkin perlu lebih perlu dilakukan adanya semacam tadi ya, misalkan dari sisi kebijakan khususnya perizinan, kemudian juga proses katakan industrialisasi. Tapi kalau kita lihat sih mungkin tidak ekspektasi untuk tahun ini ya, karena kita lihat agak berat ya. Ya kemungkinan yang pasti bahwa industri-industri khususnya mineral itu akan relatif lebih membantu untuk untuk meningkatkan khususnya dari sisi midstream effect. Nah, sehingga melalui batu bara masuk ke sektor midstream dan kemudian downstreamnya itu akan naik ya. Kalau misalkan kita mengandalkan international trade, di sini agak repot. Yaitu misalkan meningkatkan domestic market obligation, kemudian juga untuk pengembangan khususnya industri-industri dan juga meningkatkan pembangkit ya. Dan selain pembangkit juga mungkin untuk mengembangkan khususnya misalkan seperti sekarang ya, bahwa transisi energi kita kan kita sudah ada nikel dan lain-lain. Ini ajak kita mengerahkan investor dan kemudian investor ini untuk mengembangkan khususnya industri transisi critical minerals untuk kepentingan domestik. Nah, sehingga di sini akan sedikit jadi bantalan khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan juga transisi energi kita menjadi lebih baik dan juga bisa menciptakan tenaga kerja lebih banyak. Nah, Pak Ian, berarti kalau kita bisa sampaikan begitu hilirisasi begitu di sektor pertambangan khususnya batu bara ini akhirnya yang menjadi game changer untuk menjaga sektor pertambangan kita tetap optimis ke depannya nih, Pak. Ya, karena apa? Karena pertama ya, kenapa sektor batubara itu sangat penting? Kita lihat bahwa jika kita berbicara mengenai competitive pricing, khususnya untuk kita bisa berkompetisi misalkan di pasar luar negeri, harga listrik dari batubara Indonesia itu masih relatif lebih murah, ya, itu hanya sekitar 3 sen per kWh. Tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa Tiongkok itu per 2026 nanti harga listrik per kWh dari renewables itu bisa 2 sampai dengan 3 sen. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan renewables yang ada di Uni Eropa itu sekitar 4 sampai dengan 5 sen. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita masih bisa kompetitif ya, katakan untuk meningkatkan proses manufacturing maupun international trade. Tidak hanya dari sektor batu bara, tetapi menjadi input cost khususnya di sektor manufaktur yang lain. Misalkan untuk port, ya, misalkan untuk tekstil dan lain-lain. Nah, sehingga apa? Sehingga bahwa batu bara ini sebagai modal kita untuk melakukan transisi energi. Nah, selama di transisi energi ini kita harus mengembangkan khususnya feedstock energi yang lebih compatible. Nah, compatible dan juga kompetitif. Nah, saya kira kita bisa mencontoh seperti Tiongkok ya, yang bisa mengembangkan industri renewables itu sampai sangat kompetitif, bahkan jika kita bandingkan dengan pembangkit listrik dari batu bara. Nah, ini mungkin saya kira ini hal yang sangat baik ya, karena apa? Karena kita memiliki modal yang cukup dan kita bisa ada waktu untuk mengembangkan ini sehingga kemungkinan bahwa ketahanan energi ataupun swasembada energi Indonesia itu relatif lebih doable ya, jika misalkan dibandingkan dengan negara lain yang tidak memiliki sumber daya seperti Indonesia saat ini. Oke, potensi masih bisa dikembangkan lebih jauh begitu ya, dengan hilirisasi, kemudian bagaimana dukungan dari pemerintah lagi begitu untuk bisa menjaga sektor pertambangan kita tetap optimis. Di samping kita juga mungkin melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor ataupun juga meningkatkan lagi potensi-potensi dari sektor pertambangan Indonesia ke depannya sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional ya secara umum begitu. Pak Ian, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Yayan. Terima kasih.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan mencari skema pendanaan operasional ideal Koperasi Merah Putih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan saldo anggaran lebih dalam APBN 2025 senilai 16 triliun rupiah untuk disuntikan ke Bank Himbara guna mendukung program pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pemerintah juga melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia untuk pembiayaan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang penggunaan saldo anggaran lebih APBN 2025 untuk mendukung pembiayaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dan atau koperasi Kabupaten Merah Putih. Buletin ini resmi berlaku mulai 1 September 2025. PMK yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025 itu menyebutkan penggunaan SAL untuk pembiayaan KKMP dan KDMP sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pemerintah akan menggunakan SAL untuk penempatan dana pada 4 emiten Bank Himbara dengan nilai mencapai 16 triliun rupiah. Penempatan dana sebagai bentuk dukungan pemerintah pada bank-bank yang ditugaskan menyalurkan dana kepada KKMP dan KDMP. Kementerian Keuangan juga telah sepakat dengan Bank Indonesia untuk melakukan pembagian beban atau burden sharing untuk pembiayaan program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Sri Mulyani menyebutkan skema 2 menjadi salah satu strategi untuk meringankan beban APBN, namun juga tetap menjaga independensi Bank Indonesia. Bahwa untuk kayak koperasi Merah Putih itu bisa dananya menjadi murah kepada koperasi, ini karena kami dengan BI melakukan semacam burden sharing. Hal-hal seperti itu agar BI juga memiliki dalam hal ini peranan yang tidak hanya stabilitas tapi growth tapi tetap proporsional. Tetap Bank Indonesia memiliki independensi. Jadi ini penting untuk beberapa program sosial, program perumahan. Pak Gubernur tadi bisa menyampaikan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati pembagian beban bunga dengan porsi 50 berbanding 50. Dengan skema ini, biaya bunga yang semula sepenuhnya ditanggung APBN dapat ditekan hingga separuhnya. Dari Jakarta, Tim Liputan ID Action. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mencari skema pendanaan operasional ideal Koperasi Merah Putih, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sarmila Yahya. Beliau adalah Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia atau INKOWAPI, dan juga sudah bergabung Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Sarmila, apa kabar? Halo Mas Pras, baik, sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, apa kabar Pak? Baik, sehat selalu Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Wija. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin bisa mereview terlebih dahulu ini. Bagaimana pandangan Anda ya terkait dengan skema-skema pembiayaan yang juga tengah dirancang oleh pemerintah nih, untuk membiayai dari operasional koperasi desa Merah Putih nih. Pak Wija, silakan. Ya, kalau kita lihat program ini kan program yang besar, masif gitu ya. Idealnya segala hal itu sudah dipersiapkan, konsepnya sudah dibahas dengan sangat detail. Oke. Sehingga ketika nanti kita mulai memasuki tahap operasional, tidak ada lagi perubahan-perubahan skema, perubahan-perubahan konsep begitu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi pendanaan pun, ini kan masih terus-menerus berubah. Jadi menurut saya ini merupakan indikasi bahwa program ini dikerjakan dengan sangat terburu-buru. Jadi memang harapan kita adalah sebelum nanti betul-betul dijalankan, detail konsep kebijakan pendanaan itu harus sudah pasti. Jangan sampai nanti sudah jalan, ada perubahan, ada ketidakpastian, salah-salah nanti bisa menjadi temuan BPK, menjadi kasus korupsi yang masif, karena ini program yang sedemikian mahal dan besar. Saya dan banyak ekonom rakyat Indonesia tentunya berharap ini akan sukses besar, karena memang
Indonesia ini perlu dorongan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari kota-kota besar, tapi juga dari desa-desa. Nah, caranya seperti apa, detailnya seperti apa, tentunya kita kritisi bersama untuk mendapatkan cara-cara dan skema terbaik. Baik, Pak Wija. Nah, Bu Sarmila sendiri melihat bagaimana terkait dengan program Koperasi Desa Merah Putih begitu yang resmi diluncurkan 21 Juli lalu begitu. Anda melihat ya ini menjadi angin segar begitu nantinya bagi perekonomian Indonesia mengingat ini adalah koperasi yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia begitu, Bu Sarmila. Ya, makasih Mas Pras. Saya sepakat ya sama Mas Widi tadi, tapi ada tambahan sedikit dari saya. Yang Oke. pertama, untuk suksesnya koperasi ya, apapun itu dia, koperasi itu suksesnya ada 5 hal. Yang pertama adalah legalitas, karena ini tadi Mas Wijayanto bilang ini masif ya, masif dan besar. Jadi legalitasnya kemarin udah selesai tuh Mas, tanggal 21 Juli itu. Jadi mereka masih tataran di legalitas. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, itu kunci sukses yang kedua. Jadi bagaimana melakukan pendidikan dan pelatihan secara masif ini fardu ain dulu sebelum kita bicara A, B, C, D dan lainnya sesuai detail tadi. Nggak tiba-tiba kucuk-kucuk langsung kepada pembiayaan gitu ya. Yang nomor 2 itu setelah legalitas masuk adalah pendidikan dan pelatihan. Oke. Yang ketiga adalah pemasaran kalau di kita, kalau di koperasi pada umumnya itu adalah pemasaran. Pemasaran dalam arti khusus kalau di Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih ini mereka harus ada proposal usaha apa yang mau akan dikerjakan sesuai dengan konten lokal desa masing-masing. Dan ini harus dibicarakan bersama antara kepala desa atau kelurahan, bicara dengan wali kota, ataupun pimpinan-pimpinan Pemda setempat apa nih yang harus dirancang bersama-sama sehingga ada kepastian market, nggak kucruk-kucruk bikin proposal usaha yang marketnya nggak ada. Jadi kalau nanti adapun pembiayaan dan lain sebagainya, marketnya udah disiapkan dulu. Nah, yang keempat baru pembiayaan atau permodalan, ya itu permodalan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah IT sistem, digitalisasi, bagaimana melengkapkan semua ekosistem ini dengan digital sehingga tadi tidak sampai moral hazard ya, tidak transparan karena dalam koperasi itu meninggikan atau mengagungkan keterbukaan, kemudian akuntabilitasnya harus clear ya, karena ini bukan milik pribadi ya, jadi ini harus akuntabilitasnya harus jelas, tepat sasaran, dan ini adalah sustainable. Jadi oleh karena itu digital menjadi keharusan atau keniscayaan. Kira-kira itu Mas Pras. Baik, baik. Makasih. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi ada beberapa poin Anda sampaikan legalitas, pendidikan, pelatihan, kemudian juga ada pemasaran dan pembiayaan. Nah, kalau kita bicara mengenai pembiayaan yang seperti juga Pak Wija sebutkan sampai saat ini juga masih mencari skema yang tepat, kemudian nanti akan menggunakan sisa anggaran kalau kita lihat begitu salah APBN 2025. Sebenarnya kalau Inkopi sendiri melihat yang ideal itu seperti apa sih, Bu Ya Sarmila? pengalaman ya Mas Pras, pengalaman kami sebagai Inkuapi, kami selama ini mengelola usaha koperasi itu untuk operasional itu tidak melakukan pengambilan pinjaman ya. Jadi untuk operasional itu kami tidak menggunakan dana pinjaman. Tetapi Oke. untuk operasional kami menggunakan dana pengelolaan hasil usaha yang sudah kami lakukan itu baru bayar ke operasional. Jadi kalau sekarang ini yang saya pahami itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 49 tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi Merah Putih. Itu ada kerjasama dengan Himbara ya, Himbara ada bank-bank Himbara. Mereka boleh mengajukan pinjaman ke bank itu untuk 2 hal. Oke. Yang pertama pengajuan kredit untuk modal kerja atau investasi. Kemudian yang kedua adalah operasional daripada Koperasi Desa Merah Putih ini. Ada 2 itu. Jadi kalau menurut saya idealnya operasional dari ini start awalnya 6 bulan pertama itu disiapkan oleh desa atau dari Oke. pemerintah begitu. Jadi tidak menggunakan dana pinjaman. Itu idealnya, Pak. Kalau memang pemerintah punya kesungguh-sungguhan, itu dana operasionalnya itu kemarin itu kenapa ya Pak Lurah ataupun kepala desa itu sebagai pengawas itu kan niatnya bisa sharing cost ya, cost Oke. sharing
terhadap desa. Jadi nggak perlu biaya lagi sebenarnya itu menjadi melekat kepada pembiayaan daripada anggaran daripada desa ataupun kelurahan yang ada, gitu Pak. Baik, baik. Nah, Pak Wija, Anda melihat bagaimana dengan beberapa poin tadi yang sudah disampaikan menjadi salah satu mungkin ya ini dia bicara mengenai skema begitu ya, bagaimana satu koperasi itu beroperasi kalau kita bicara mengenai suksesan kalau yang disampaikan oleh Bu Sarmila. Nah, Anda melihat bagaimana dengan skema pendanaan kalau memang SAL yang akan digunakan begitu Pak Wija? Ya, sebelum ke sana ya, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Sarmila. Kalau koperasi merah putih ini itu tidak membuat bisnis-bisnis baru, tidak berinovasi, Oke. hanya mengambil alih bisnis-bisnis yang sudah ada seperti distribusi gas, distribusi pupuk, menyerap beras dan lain sebagainya, impact ekonominya tidak akan besar. Oke. Karena hanya menggantikan aktivitas ekonomi yang sudah ada. Jadi dari sisi impact ini juga harus pertimbangkan. Jangan sampai program besar dan masif ini ternyata impact ekonominya tidak banyak. Justru mengganggu bisnis-bisnis UMKM yang sekarang ini sudah jalan. Terkait dengan pendanaan, ini memang sesuatu yang pelik, Mas Pras. Karena begini, potensi kredit macet itu tinggi sekali. Bayangkan, baru dibentuk organisasinya. Kemudian yang hadir di situ, bekerja di situ, minatnya menjadi karyawan, digaji bulanan. Mereka bukan orang-orang yang punya spirit dan pengalaman entrepreneurial. Jadi saya khawatir ini nanti uangnya akan habis untuk membayar gaji, untuk operasional. Sementara inovasi bisnis seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sarmila itu tidak betul. Jadi dari sisi koperasi sendiri, mereka tidak terlalu khawatir dengan sukses. Kenapa? Karena sudah dijamin dengan dana desa. Kalau nggak bisa mengembalikan akan dibayar oleh dana desa. Bank juga sama, karena ini bukan uang bank, hanya uang yang numpang lewat dari SAL. Kemudian kalau ternyata kreditnya macet, bagaimana? Dana desa diambil. Jadi ujung-ujungnya yang mungkin terjadi di kemudian hari adalah akan banyak koperasi yang gulung tikar, kemudian dana desa diambil sebagai agunan. Kalau ini terjadi, maka akan terjadi kemarahan massal di desa-desa di seluruh Indonesia. Kembali tentang dana SAL. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang perlu diributkan gitu ya, asal dikerjakan dengan baik. Tetapi kita harus ingat, dana SAL ini sebenarnya asalnya hutang. Kita punya SAL, sisa anggaran lebih banyak, karena pemerintah ini selama ini menerbitkan SBN yang jumlahnya jauh di atas kebutuhan. Dan dana SAL itu adalah dana yang tidak murah, karena membayar bunga 6,8%, begitu. Jadi saya juga mendorong, walaupun ada burden sharing dengan BI akan ikut menanggung, tapi ada resiko-resiko luar biasa yang berpotensi terjadi. Satu, Mas Pras, BI pasti akan dipersepsikan tidak independen. Padahal ketika nanti ada dinamika ekonomi global, moneter kita terpengaruh, diperlukan BI yang punya independensi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga akan membuat pemerintah rileks. Kalau butuh dana, tinggal menerbitkan SBN, BI siap membeli. Nanti butuh dana lagi, menerbitkan SBN, BI siap beli. SBN itu dibayar dengan apa? Kalau yang dengan BI pasti friendly. SBN itu tidak perlu dibayar dengan SBN baru. Jadi ini akan mendorong terciptanya ketergantungan pemerintah kepada utang. Kita akan semakin terjebak dalam utang. Padahal situasi kita saat ini sebenarnya sangat dari sisi fiskal. Baik. Jadi itu sementara saya tentang SAL. Baik, Mas Pak Wijaya, ini menarik. Tadi sempat Anda katakan inovasi bisnis untuk koperasi yang perlu ditingkatkan. Ini di bagian mana nanti kita akan bahas dengan Bu Sarmila ya. Bagaimana koperasi ini bisa bergerak betul dari sisi bisnisnya di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Sarmila dan juga Pak Wijaya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan sumber pendanaan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu dari mana saja sumbernya. Ini dia, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini adalah sumber pendanaan Kopdeskel Merah Putih. Yang pertama ada anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian ada juga dana desa, dan 4, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Dan selanjutnya kita akan cermati kegiatan usaha inti koperasi. Nah ini dia untuk Kopdeskel Kelurahan ataupun Merah Putih ini, Kopdeskel Merah Putih apa saja kegiatan usahanya. Ada kantor koperasi, kemudian toko sembako, ada usaha simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang atau cold storage begitu akan tersebar di seluruh Indonesia. Ada logistik desa. Ini dia beberapa kegiatan usaha yang coba kita akan perdalam lebih jauh nanti dengan Ibu Sarmila begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Pak Wijayanto Samirin kemudian Ibu Sarmila Yahya. Ya, kalau dengan data yang tadi sudah disampaikan, Bu Sarmila, Inko Wapi sendiri melihat kalau bicara mengenai pembinaan, pemberdayaan lah koperasi begitu yang ada selama ini. Kemudian nanti muncul Kopdeskel Merah Putih begitu yang sudah ada di wilayah Indonesia. Seperti apa sih pola-pola pembinaan seperti yang Anda sampaikan tadi, pendidikan, pelatihan ini juga yang paling utama Bu Sarmila. Silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Jadi ujung tombak kesuksesan itu adalah SDM handal, Oke. SDM profesional. Itu apapun yang kita mau bicarakan itu adalah SDM fardu ain lah kalau bahasa saya ya. Jadi timnya juga harus handal. Jadi Oke. ini tidak perorangan tetapi ini membangun tim yang handal dengan SDM yang handal profesional. Ini PR pertama yang harus diselesaikan. Yang kedua, timingnya ini mau kita lihat sukses atau tidaknya koperasi ini nanti berapa tahun nih. Kalau Pak Wijayanto itu KUR itu mereka akan bagi selama 6 tahun, boleh Bapak KUR. Oke. Dan yang terakhir adalah sasarannya siapa sih sebenarnya dari niat dari penguatan dari Koperasi Merah Putih ini? Sebenarnya kan Presiden kepengennya nih dengan adanya Koperasi Merah Putih ini kan adalah melakukan percepatan ya pembangunan di Indonesia khususnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Intinya itu kan Oke. melalui lembaga yang sesuai dengan rakyat itu adalah koperasi karena artinya jumlahnya banyak dan ini bisa digerakkan di desa-desa ataupun kelurahan-kelurahan. Jadi koperasi ini yang paling ideal, bukan PT, bukan UD, bukan CP. Jadi dipilihlah koperasi sebagai lembaga ideal untuk pelaksanaannya. Nah, yang menjadi PR kita sudah dikunci 7 usaha itu yang memang sudah dikunci melalui SOP daripada Koperasi Merah Putih ini. Ya. Oleh karena itu dari 7 usaha yang disesuaikan dengan konten lokal. Dan menurut Pak Wijayanto tadi kan tidak sesuatu yang baru. Ini Pak nggak baru semua ini Pak. Sesuatu yang memang udah ada pelaksana di tempat-tempat kayak kami. Kami ini fokusnya di toko sembako dan simpan pinjam. Jadi mereka akan bersaing dengan kami Pak, dengan koperasi-koperasi yang sudah existing yang ada yang hari ini gitu. Jadi apa ini value added-nya Koperasi Merah Putih sehingga kita mau berkolaborasi atau mereka bisa berkolaborasi. Jadi intinya sebenarnya adalah apakah mereka menjadi prinsip koperasi yang ketujuh adalah kerjasama antar koperasi. Apakah koperasi ini akan berkolaborasi dengan koperasi-koperasi yang ada atau mereka berdiri sendiri akhirnya menjadi kompetisi antara kita dan diuntungkan nanti adalah pihak-pihak tertentu. Nah, jadi saya melihat harus ada sinergi kolaborasi antar koperasi nih Pak. Jadi prinsip koperasi yang ketujuh ini harus betul-betul Oke. digerakkan ya begitu Pak. Baik, itu dia. Dengan beberapa kegiatan usaha inti tadi ada kantor koperasi, toko sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang atau cold storage dan juga logistik desa. Nah, Pak Wija sendiri melihat bagaimana Pak potensi bisnis kalau Anda lihat tadi kan inovasi bisnis juga harus ditingkatkan. Apakah ketujuh usaha inti ini bisa menopang kegiatan operasional koperasi ke depannya nanti kalau memang dari sisi pendanaan tadi sudah disampaikan juga oleh pemerintah?
sepakat dengan Bu Sarmila, ini sesuatu yang sudah banyak dihandle oleh koperasi-koperasi yang ada dan bahkan oleh warung-warung rakyat, oleh UKM-UKM. Jadi jangan sampai kita ingin membesarkan Koperasi Merah Putih, yang jadi korban adalah UKM-UKM milik masyarakat. Dan sebenarnya saya mengusulkan sesuatu ya. Jadi begini, jangan dipaksakan satu desa itu harus ada Koperasi Merah Putih. Sesuai demand lah. Barangkali 4 desa cuma butuh 1, ya nggak apa-apa. Ada 1 koperasi untuk 4 desa. Barangkali di desa itu sudah ada koperasi existing, ya nggak apa-apa. Kenapa harus bikin baru? Kalau sudah ada, kenapa koperasi yang ada itu tidak dinaturalisasi menjadi Oke. koperasi merah putih, sehingga pendanaan diberikan kepada koperasi existing. Sukses rate-nya akan jauh lebih besar karena mereka sudah teruji. Jadi Mas Pras, bank sendiri saya rasa akan pusing ketika dia melakukan analisis kredit. Apa yang mau dianalisis? Karena koperasi-koperasi ini baru, kemudian tidak ada track record, tidak ada laporan keuangan masa lalu, kemudian orang-orangnya juga baru, bisnisnya juga baru, mereka belum pernah memulai. Jadi kalau menggunakan analisis kredit yang profesional, saya yakin mayoritas bahkan hampir semua koperasi merah putih ini tidak akan layak. Kalaupun akhirnya diberikan kredit, karena bank merasa aman, sudah ada kolateral yaitu dana desa. Tetapi memberikan pinjaman bukan karena prospek bisnis, hanya karena ada kolateral, itu kan prinsip perbankan yang salah itu. Kalau kita pernah kerja di bank, ketika masuk menjadi manajemen trainee, dikatakan memberikan kredit itu kita tidak boleh melihat kolateral. Kita harus melihat prospek bisnis. Baru kalau prospek bisnis itu sebenarnya layak, tapi tidak berjalan dengan sesuai rencana, kolateral baru diambil. Jadi kalau apa yang terjadi ke depan, jangan-jangan kredit itu tutup mata aja, tanda tangan, karena sudah ada kolateral. Rate-nya Mas Pras, koperasi-koperasi yang sudah ada itu dinaturalisasi, dijadikan koperasi naturalisasi merah putih. Pemain bola saja yang lahir di luar negeri bisa dinaturalisasi. Kenapa koperasi tidak bisa? Saya rasa Bu Sarmila akan senang sekali kalau ada suntikan modal 3 juta per koperasi dan Oke. ini dampaknya akan seketika. Baik, ini menarik kalau bicara mengenai peleburan lah, naturalisasi seperti yang Anda sampaikan. Inkowapi sendiri melihat apakah potensi itu tetap terbuka sampai saat ini, sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Wija, jadi efektivitasnya akan terbukti begitu, karena ini sudah ada usaha yang sudah berjalan, kemudian nanti akan dilebur menjadi koperasi merah putih begitu, Bu Sarmila? Saya setuju banget, saya mau banget dan saya suka banget karena Inkoapi sendiri kan umurnya dari tahun 98 udah umurnya hampir 27 tahun ya. Dan kita Oke. existing terus tiap tahun kita udah RAT, udah punya aset 174 miliar lebih gitu. Jadi Oke. artinya kita senang sekali kalau memang bisa berkolaborasi ya Pak Wijayanto ya. Jadi Ya. memang haruslah jangan kita tidak dilibatkan. Jadi misalnya kami ahlinya disimpan pinjam dengan sembako, mungkin kita diperkuat itu. Nah mungkin ada koperasi-koperasi lain lagi juga yang di cold Ya, ya. storage, koperasi lain lagi di apotek atau apa ya. Jadi artinya kita senang sekali kalau memang kita bisa bersama gitu. Dan kita harga diri nih kalau diolok-olok ya, kalau koperasi desa putih diolok-olok, koperasi yang lain juga sebenarnya ikut tersakiti ya sebenarnya. Oke. Sebenarnya seperti itu. Kita juga kepengen koperasi merah putih ini sukses. Tapi kami baru aja RAT ya, tanggal 28 Agustus kemarin kita RAT. Ya. Itu menarik sekali Pak. Ibu-ibu kita tanyain, ibu-ibu ada ya nggak jadi pengurus di koperasi merah putih? Nggak ada Bu. Loh kenapa nggak ikutan? Saya tanya gitu. Kenapa nggak ikut bantu? Itu enggak Bu, eksklusif Bu, orang pemerintah aja Bu, kita nggak diajak. Oke. Aduh, saya ini true story ya Pak, dan ini saya nanyain, udah kalau mereka nggak butuh bantuan kita ya udah jalan aja. Saya nggak yakin itu sukses kalau nggak kerja bareng-bareng sih. Baik, itu dia, ini dia, menarik untuk dicermati. Semoga nanti ada kolaborasi yang lebih intens lagi begitu ya, antara koperasi yang memang sudah existing, kemudian usaha-usaha yang ada di desa-desa di seluruh pelosok Indonesia ini bisa dilebur atau mungkin dibina juga begitu untuk bisa menjadi koperasi merah putih ke depan. Baik, sayang sekali waktu terbatas Pak Wija, Bu Sarmila, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga update yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Sarmila, Pak Wija, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, makasih Terima kasih. Mas Wiji. Terima kasih.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.